Shalom. Yuk sebelum memulai kita berdoa dulu ya. Tuhan, kami menyerahkan live ini dalam tangan-Mu. Kami percaya pesan-Mu akan tersampaikan lewat hamba-Mu yang menjadi kekuatan buat banyak orang, Tuhan. Bukan hamba-Mu lagi yang berbicara, tapi Engkau yang berbicara. Ya, ada sukacita, tunggu beberapa orang ya bergabung. Hari ini agak telat karena komputernya tadi lowbat ya. Kita percaya bahwa semua yang ada di sini ya nikmati masa-masa hari ini. Kita percaya bahwa selama sampai hari ini kita masih menunggu ya berita baik dari virus corona ya. Tapi kita percaya bahwa Tuhan sudah bekerja dalam segala sesuatu. Ya, kita nunggu berapa orang ya. Ada Imelda, halo Cynthia, halo Arvin, Ellen ya. Beberapa hari ini kita percaya bahwa apa yang terbaik. Saya mendengar kabar ya bahwa di Amerika nanti bakal tanggal 1 Mei bakal dibuka semuanya. Kita berharap bahwa beberapa hari ini akan ada berita sukacita ya, bahwa segala sesuatu akan berjalan dengan luar biasa karena nama Tuhan yang akan dipermuliakan. Hari-hari ini saya mau bahas bagaimana saudara dan saya kita jadi orang tidak sekedar untuk jadi orang yang percaya ya. Jangan sampai kita hanya menjadi orang yang hanya sekedar percaya, tapi kita hari-hari ini perlu menjadi seseorang bagaimana Tuhan mempercayai saudara dan saya ya. Kita tidak mudah untuk mempercayai hidup ini, bagaimana kita cuma jadi orang percaya, tapi sementara apakah pertanyaannya Tuhan itu percaya atas hidup saudara dan saya? Itu yang menjadi pertanyaan. Dan khotbah saya hari ini tentang bagaimana hidup secara lahiriah. Tadi pagi saya share di grup jemaat ya, Lukas 22 ayat 28 sampai 30 ya. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami ya. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku. Dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Ya, artinya tadi pagi saya share di jemaat Victory bahwa kita hari-hari ini sudah disediakan hak yang istimewa buat Tuhan. Yang pertama di Lukas 28 ayat 30 adalah hak untuk kerajaan. Ya, kita semua hari ini tahu bahwa saudara dan saya, siapapun saudara, seburuk apapun keadaan hidup saudara, semua hak yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya itu tidak pernah layu, tidak pernah binasa. Semuanya akan tersedia hak kerajaan, yaitu saudara dan saya sebagai imam, saudara dan saya sebagai anak, saudara dan saya hari ini adalah sebagai pewaris. Siapapun saudara, saudara sudah disediakan hak kerajaan. Yang kedua adalah hak duduk makan dan minum semeja dengan aku. Hak istimewa ya. Hak istimewa seperti halnya Yesus ketika dia setia menjalankan kehendak Bapaknya, bahkan dia sampai mati di kayu salib. Ada hak istimewa di mana Bapak sangat meninggikan dia dan mengaruniakan nama di atas segala nama. Kita percaya ketika kita jadi setia, hari ini ada hak privilege, hak khusus yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya untuk menikmati berkat di atas segala berkat, promosi. Yang ketiga adalah hak untuk memerintah ya. Kita semua percaya kalau saudara dan saya setia, saudara dan saya akan duduk memerintah di dalam pemerintahan 1000 tahun. Saudara dan saya hari-hari ini masuk masa pemurnian seleksi. Pastikan saudara dan saya tidak kehilangan semua hak yang sudah disediakan hanya karena saudara menyerah, hanya karena saudara hari ini fokus sama yang lahiriah. Kita semua sedang dipersiapkan Tuhan hari ini melalui proses karantina ya. Kita percaya setelah corona ini selesai
Apa yang akan saudara perbuat buat Tuhan? Apa yang akan saudara perbuat hari-hari ini untuk membangun kehidupan yang semakin intim bersama dengan Tuhan? Itu yang jadi pokok. Bagaimana kita harus memikirkan proyek Tuhan di depan, bukan lagi memikirkan masalah hidup kita. Yuk kita buka hari ini. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Sebab itu ya, 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, ya, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Itu Paulus yang berkata, kita hari ini tawar hati. Karena apa? Karena melihat lahirianya kita yang merosot, berbeda. Paulus berkata, kami tidak tawar hati meskipun manusia lahiriah kami merosot. Saudara dan saya hari ini tawar hati proses karantina karena lahirianya merosot. Batinia selama ini saudara tidak pernah pedulikan tentang manusia batinia. Yang saudara kejar hanya lahiriah. Tuhan berkatmu, pemulihanmu, rejeki, toko rame. Sementara batiniamu hidupnya acak-acakan, batiniamu hari ini merosot, saudara tidak pernah bingung. Saudara cuman bingung, tawar hati kalau lahirianya ini tidak dijawab sama Tuhan. Kalau lahirianya ini makin merosot, saudara mulai tawar hati. Seperti halnya ketika masa karantina hari ini, lahiriah saudara merosot. Asalnya zona nyaman, bisa kemana-mana, ya, beli ini, makan ini, bebas kemana-mana. Tapi beberapa saat ini, hampir sebulan lebih, saya juga ngerasakan bagaimana di dalam rumah lahiriah itu merosot. Saya belajar banyak ketika proses lahiriah saya dihabiskan sama Tuhan. Itu benar-benar saya pernah mengalami titik saya mengalami tawar hati sama Tuhan. Saya melihat bagaimana masalah saya dibuat Tuhan bertambah rumit, keadaan bertambah buruk, bahkan rumah tangga saya banyak dibicarakan orang. Di situ saya merasa bahwa Tuhan, Engkau tidak memulihkan lahiriahku sehingga aku tawar hati. Tapi ketika Tuhan berbicara buat hidup saya, Eli, di mataku Engkau adalah pemenang. Ketika aku hari ini melihat Engkau, walaupun lahiriahmu merosot, mungkin masalahmu tidak bertambah baik, keadaan rumah tanggamu tidak bertambah terlihat pemulihannya, justru yang terjadi makin bertambah buruk. Tapi yang membuat aku disenangkan dan adalah ketika Engkau berhasil memperbaiki manusia batiniamu dari hari ke hari. Ketika saudara dan saya hari ini di masa karantina, saudara justru memperbaiki batinia. Itu yang membuat saudara dan saya di mata Tuhan, saudara kaya di hadapannya. Saudara menyenangkan hatinya. Dan Paulus berkata berikutnya, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, seberat apapun masalah yang lagi menerpa saudara, di kacamata, di pemandangan Tuhan, itu bukan menjadi masalah. Penderitaan saudara di kacamata menurut apa yang Tuhan lihat hari ini, itu cuman penderitaan yang ringan, tapi mengerjakan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Yang ketiga, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu sementara, sedangkan yang tidak kelihatan itu kekal. 3 hal hari ini yang kita akan belajar tentang bagaimana manusia lahiriah saudara hari ini lagi dihabiskan sama Tuhan. Saudara sedang dibentuk manusia batinia.
jujur 3 hak tadi. Yang hak kerajaan surga, yang kedua adalah hak menikmati makan sehidangan semeja dengan Bapa di surga, hak istimewa. Yang ketiga hak memerintah. Itu tidak akan pernah saudara nikmati kalau hidup saudara hari ini cuman kejar lahiriah. Tuhan, kapan masalahku pulih? Kapan semua virus corona ini berhenti? Kapan saya bisa kembali keluar beraktivitas? Kapan Tuhan? Kapan? Kalau selama ini cuman yang menjadi fokus adalah lahiriah, saudara tidak pernah memperbaiki batinnya, saudara mengalami kerugian total. Buat hidup saya bersyukur ketika lahiriah saya diproses dan saya mengerti pikiran Tuhan. Saya hari itu memperbaiki batinnya. Saya tidak pernah lihat lahiriah. Setiap kali ada keadaan buruk, setiap kali pengharapan saya melihat hasilnya mengecewakan, dan saya berkata sama Tuhan, Tuhan, saya belajar untuk seperti Rasul Paulus. Saya belajar, Tuhan, saya tidak mau tawar hati. Saya walaupun tahu lahiriah saya hari ini keadaan makin buruk, tapi saya tahu saya akan bangkit dengan manusia batiniah. Yang pertama adalah jangan tawar hati. Yang kedua, penderitaan itu dijalani saudara dengan tetap berpegang pada Tuhan. Karena bagaimanapun penderitaan yang dijalani waktu saudara tetap berpegang pada Tuhan, percayalah Tuhan berkata penderitaan itu hanya ringan. Kalau saudara mau di-upgrade batinnya tanpa proses penderitaan, itu omong kosong. Orang yang hidup zona nyaman, kejar target hanya lahiriah, yang diperkaya lahiriah. Seberapa banyak saudara dan saya mungkin kesaksian di depan banyak orang. Tuhan berkati saya, rumah 1 jadi rumah 3, mobil 1 jadi mobil 4. Pekerjaan saya diberkati luar biasa. Tapi ketika saudara bersaksi di depan banyak orang, sementara Tuhan tahu batiniamu tidak diperbaharui dengan pemulihan lahiriah, tidak memperbaiki batiniamu dari hari ke hari, saudara sedang tidak menyenangkan hati Tuhan. Walaupun hari ini saudara masih bercucuran air mata, saudara ada proses. Saudara sedang dalam keadaan Tuhan, toko usaha tidak tahu masa depan, tapi Tuhan melihat bagaimana target batiniah diperbaharui dari hari ke hari. Saudara, ketika Tuhan melihat target batiniahnya berhasil dalam hidup saudara dan saya, percayalah, yang lahiriah itu hanya bonus saudara. Lahiriah itu tidak perlu saudara kejar. Ketika batiniah itu berhasil, saudara percaya lahiriah itu akan mengikuti. Justru banyak orang yang gagal di dalam Tuhan karena hidupnya hanya mengejar lahiriah. Berkati saya dulu Tuhan, pulihkan saya dulu Tuhan, baru saya mau bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sampai kapanpun saudara tidak akan pernah bersungguh-sungguh di dalam Tuhan karena yang saudara kejar selama lahiriah. Tapi kalau batiniah yang saudara kejar, percayalah, begitu batiniahmu lulus di pepandangan Tuhan, semuanya akan ditambah-tambahkan. Amin. Yang ketiga adalah jangan banyak melihat yang kelihatan. Yuk kita bahas sama-sama satu persatu. Jangan tawar hati. Kita belajar dari seorang Rasul Paulus. Ya, saya mau kesaksian dikit tentang bagaimana hidup saya hari ini. Banyak pertanyaan yang ditujukan buat saya. Ya, banyak orang berbicara gini, Bu Eli, selama proses ini, apa yang Bu Eli dapatkan? Ya, jujur banyak orang berkata buat hidup saya merenung beberapa saat, kenapa Tuhan tidak cepat jawab doa saya. Suatu kali ketika saya berdoa, Tuhan jawab semua doa saya. Tuhan bilang gini, kamu ingat, kalau sampai batiniamu tidak kuat, artinya fondasi hidupmu, batiniamu, rohmu, imanmu tidak mencapai garis di mana standar Tuhan, engkau tidak berdiri teguh, suatu kali saya pasti bisa akan jatuh. Karena Tuhan mengingatkan masa lalu saya. Saya dulu orang yang terlalu memberhalakan suami. Saya orang yang terlalu membuat suami segala-galanya, bukan Tuhan segala-galanya. Kalau batiniah saya, rasa saya mengasihi Tuhan belum segenap hati. Ketika pemulihan terjadi, saya bisa berbalik lagi.
saya mungkin meninggalkan Tuhan, atau mungkin kadar cinta saya sama Tuhan pasti bergeser lagi. Makanya Tuhan proses hidup saya sampai fondasi saya kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, saya selalu berdoa buat suami saya selalu menjadi hamba Tuhan. Saya selalu berdoa, kalau suami saya pulih, karena saya sekarang sudah hidup di dalam roh manusia batin ya. Orang banyak ngomong buat saya. Makanya Eli, jangan doa itu minta suamimu jadi hamba Tuhan. Prosesmu bayar hargamu berat, lama, sudah minta balik pulih bahagia. Saya jawab, kamu minta hanya yang lahiriah, tapi saya sudah memikirkan tujuan akhir saya hidup di dunia. Sudah bukan urusan perkara dunia. Saya sudah berbicara untuk mencari perkara-perkara di atas. Kalau kamu kepingin pulih hanya sekedar daging dienakan, oh ya pulih, happy ending, honeymoon, wah disayangi, itu cuma berbicara daging. Tapi buat saya punya proyek Tuhan. Saya berbicara dengan roh. Ketika saya pulih, saya tahu ada kemuliaan Tuhan yang harus saya nyatakan. Bukan hanya saya pulih, setelah itu saya menikmati tanpa menjadi berkat. Hidup saya sudah ngomong sama Tuhan, saya hidup buat Tuhan. Saya tahu kalau saya dipulihkan, kami berdua harus melayani Tuhan. Lepas saya harus bayar harga walaupun proses, dan Tuhan memang bilang buat hidup saya, sabar Eli, karena yang kamu minta ini special request. Kamu minta suamimu jadi hamba Tuhan, dan aku, waktuku yang akan menentukan dia jadi hamba Tuhan. Saya percaya kalau hari ini saya sabar menantikan waktu Tuhan, karena Tuhan berjanji ketika suami saya jadi hamba Tuhan, dia tidak akan jadi hamba Tuhan yang abal-abal, tapi dia akan jadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Itu iman saya. Makanya kenapa saya tidak mau berpikir kapan Tuhan selesaikan. Saya tahu Tuhan punya proyek yang besar. Dan saya tahu hari ini saya siap dengan keadaan ini. Saya bilang, Tuhan, sebelum saya punya fondasi batinia yang kuat, lahiriah saya jangan dipulihkan. Karena begitu batinia saya rapuh, saat lahiriah saya bisa mengenakkan hidup saya akan kembali ke dunia lagi. Saya akan kembali fokus ke lahiriah lagi. Oh enaknya ya Tuhan, disayang-sayang. Sudah, kalau ada pelayanan, off dulu, saya mau honeymoon ya. Buat hidup saya proyek Tuhan jauh lebih penting. Yang pertama kita belajar dari seorang Rasul Paulus ya. Saudara, hari ini kalau diproses Tuhan, jangan pernah tanya lagi, Tuhan kapan selesai ya. Izinkan khotbah saya minggu lalu ya, bahwa hidup ini tentang Tuhan. Tuhan sudah punya skenario. Kapan virus corona selesai, dia sudah punya skenarionya jelas. Kapan masalah saudara dan saya akan dipulihkan, Tuhan jelas tahu waktunya secara tepat. Tapi percayalah, hari ini Tuhan itu jauh memikirkan saudara, target batinia saudara, daripada lahiriah. Dia jauh memikirkan bagaimana batinia saudara diperbarui dari hari ke hari. Kalau lahiriamu belum diperbaharui, tidak masalah. Yang penting batiniamu diperbaharui, itu yang membuat hati Tuhan disenangkan. Amin. 2 Korintus 12, 9, 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ketika Paulus duri dalam dagingnya ya, Tuhan kapan ini duri dalam daging? Mungkin saudara dan saya juga sering tanya, duri dalam daging ini sakit Tuhan. Setiap masalah yang diizinkan Tuhan terjadi buat hidup saudara dan saya hari ini sakit saudara. Jujur saya merasakan, bukan berarti kalau ngomong oh enggak sakit sukacita, oh bohong, sakitnya luar biasa. Bahkan kalau orang tanya berapa kali Bu Eli kepingin menyerah, sering kali, karena saya enggak tahan dengan rasa sakit duri dalam daging. Tapi ini pertanyaan yang Tuhan jawab, cukup
Hari ini mungkin saudara sudah teriak-teriak, Tuhan virus corona cepat berlalu, keuanganku minim, merah. Tapi hari ini Tuhan berkata siang ini, cukup kasih karuniaku bagimu. Justru di saat masa karantina, kelemahanmu, tokomu yang sepi ini, kuasaku mengubah manusia batiniamu akan menjadi sempurna. Kuasaku mengubah hidup batinia, rohmu, imanmu, bagaimana responmu menjadi orang benar, itu akan semakin luar biasa. Ya, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Orang yang tidak tawar hati hari ini menghadapi proses apapun, dia akan bersikap seperti Paulus. Apa saudara? Yang pertama, dia akan bermegah di dalam kelemahan. Apapun yang terjadi hari ini, dia tahu, Tuhan, kalau aku hari ini lemah, aku tahu Tuhan sedang menguji ketekunanku. Seperti Paulus berkata di Roma 5 ayat 3 yang berkata gini, dia dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan yang tidak mengecewakan. Saat saudara dan saya bermegah di dalam kelemahan, saudara tidak tawar hati karena saudara tahu, Tuhan, justru hari ini duri dalam daging tidak kamu ambil. Aku tahu Tuhan, Engkau itu sedang menguji hidupku supaya aku tekun ngampuni, tekun ngucap syukur, tekun berdoa, tekun baca firman, ya, tekun mencari Tuhan sehingga aku tahan uji. Dan pada akhirnya kalau saudara sudah lulus, batiniamu di-upgrade, percayalah, Tuhan bilang gini, pengharapanmu apa hari ini? Aku yang berjanji, pengharapanmu di dalam aku. Ketika kamu sudah tekun, lulus tahan uji di dalam api pemurnian, lulus masa-masa karantina ini, dinilai sama Tuhan. Ini masa yang gak enak. Justru yang gak enak-enak itu masuk penilaian. Kalau saudara di zona nyaman, susah dinilai. Kualitasnya gak kelihatan. Haleluya, puji Tuhan, gampang. Tapi waktu masa karantina, masa-masa menegangkan, waktu ke ekonomi goncang, krisis, keuanganmu minus, ini masa penilaian. Dilihat sama Tuhan, buka mata, apa yang dicari? Handphone, baca data-data yang meninggal, baca keadaan keuangan, atau mulutnya bisa ngomong gini, Tuhan terima kasih, hari ini aku masih diberi kesempatan bernafas. Walaupun semua belum berlalu, tapi aku tahu aku tetap akan menjadi orang yang tekun. Aku akan tetap mencari Tuhan. Terima kasih. Dinilai sama Tuhan, mulutnya ngucap syukur, bangun tidur cari Tuhan, atau cari yang lain. Itu dalam penilaian hari-hari ini saudara. Dan ketika Tuhan melihat selama masa-masa karantina, selama masa proses tidak enak ini, saudara tekun cari Tuhan, tekun baca firman, tekun mengampuni. Walau di rumah sama suami yang menjengkelkan, makin menjengkelkan, saudara makin tekun, makin banyak mengampuni. Di situ Tuhan bilang gini, oh, ini hidupnya, batinianya mulai diperbaharui. Selama proses masa karantina dilihat, oh iya ya, dari hari ke hari aku lihat perubahan batinianya. Aku melihat dan percayalah, Tuhan bilang gini, pengharapanmu apa di dalam aku? Tidak akan pernah hasilnya aku mengecewakan. Dunia boleh mengecewakan hidup saudara dan saya, tapi kalau Tuhan, walaupun di awal kelihatannya kecewa, berdoa. Saya dulu kecewa sama Tuhan, makin berdoa, makin berpuasa, hasilnya makin jelek saudara. Hasilnya makin jauh dari kenyataan, dari pengharapan. Saya bilang gini, Tuhan, makin didoakan kok makin parah. Itu dulu saya kecewa, tapi ketika saya mengerti firman, saya tetap hari-hari itu tekun
tekun cari Tuhan, saya makin tekun berbuat baik, makin besar pengampunan saya terhadap suami saya. Dan saya tahu bahwa Tuhan berjanji, apa yang kau harapkan, engkau tidak akan pernah aku kecewakan. Amin, saudara. Yang kedua, ya, senang dalam siksaan. Ya, Paulus tadi berkata apa? Orang yang tidak tawar hati itu senang, saudara. Dalam kelemahan itu senang. Kenapa? Karena ketika Paulus berkata gini, hidup adalah Kristus, kalau mati adalah keuntungan. Sudah Tuhan, hidup matiku buat Tuhan. Kalau hari ini hidupku ngalami proses, aku tahu aku sedang menggenapi rencanamu yang besar. Aku tahu bahwa hidup bukan tentang cerita hidupku, hidup itu tentang skenariomu. Kalau engkau pilih aku dalam panggilan ini, berarti aku orang yang engkau percayai. Itu tadi yang saya ngomong, jangan puas hanya jadi orang yang percaya. Kalau kita semua cuman puas sampai jadi orang percaya, pertanyaannya, apakah Tuhan mempercayai saudara dan saya hari ini sebagai orang benar? Kalau Tuhan belum percaya, dia tidak akan kasih saudara perkara yang besar, kejadian hidup yang dahsyat. Justru hari-hari ini penilaiannya. Makin tekun, saudara makin bisa bermegah, senang, sukacita aja di tengah masa karantina. Keuanganmu lagi minus ya. Saudara tetap bilang gini, puji Tuhan, haleluya. Aku percaya pengharapanku dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Aku tahu bahwa saat ini Tuhan itu sedang pelihara hidupku lebih dari cukup. Aku tidak akan pernah meminta-minta. Karena janji Tuhan bahwa ketika dia datang dalam hidup saya dan keluarga saya, dia datang dengan kelimpahan dan kekayaannya, mencukupkan kebutuhan hidupku dan seisi rumahku lebih dari cukup. Itu satu kata-kata yang sangat powerful, saudara. Itu kata-kata yang membuat di mana iblis gemetar pada waktu saudara sepakat dengan firman, saudara sepakat bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Dia akan buktikan. Amin, saudara. Daripada berkeluh kesah. Kalau berkeluh kesah itu mulut sedang memuliakan iblis. Tapi kalau mengucap syukur, firman Tuhan berkata apa? Ketika engkau mengucap syukur, engkau sedang memuliakan aku. Betapa senangnya ketika saudara memuliakan Tuhan. Tuhan pasti berikan yang terbaik. Amin. Yang ketiga tadi apa? Rela. Orang rela itu dalam hari ini, percayalah saudara, semakin saudara rela, Tuhan semakin tidak rela. Paulus ketika dia rela, ya, Paulus itu hamba Tuhan yang luar biasa. Dia sudah membawa banyak jiwa-jiwa kepada Tuhan. Pelayanannya luar biasa, tapi hidupnya juga mengalami penderitaan. Tapi dia rela. Semakin dia rela, Tuhan semakin tidak rela. Hari ini keuanganmu yang lagi minus, ada toko yang hari ini sepi harus ditutup dan sebagainya. Percayalah, ketika saudara bilang, Tuhan aku rela sudah. Ketika saya berkata, Tuhan saya rela disakitin hati saat-saat ini, walaupun sakit. Tapi saya tahu ketika saya rela, Tuhan pasti akan mengembalikan anggur manis di depan itu untuk saya nikmati. Itu luar biasa. Itu yang saya ucapkan. Makanya saya tidak pernah hidup mau sedih, saudara. Karena saya tahu bahwa dalam hidup saya ada penjamin hidup saya yang tidak pernah mengecewakan hidup saya. Amin. Yang kedua, ya, bagaimana? Yang pertama tadi jangan tawar hati. Yang kedua, ya, menjalani penderitaan ini. Penderitaan semua itu hanya ringan, saudara. Jangan sampai saudara lihat kenyataan dan iblis bilang gini, masa depanmu suram, hidupmu lu menderita. Lihat keadaan hidupmu, nggak mungkin kamu bisa keluar. Seperti saya, ketika dengan kekuatan saya, iblis sering kali bilang gini, mana mungkin sulit susah. Tapi ketika saya belajar, yuk buka Mazmur 73 ayat 26 dan 28. Sekalipun ya pemazmur, dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku, bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Tetapi aku suka dekat kepada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya.
Hari ini kita percaya bahwa pemazmur berkata, ini orang yang mau menjalani penderitaan, sudah tidak lihat. Saudara bayangkan kalau dalam posisi daging dan hati saudara habis lenyap, itu sakitnya luar biasa. Rasanya saudara mungkin di titik nadir, kalau saya lihat ketika saya merenung ya. Sekalipun daging dan hatiku habis lenyap, itu pun Tuhan berkata, penderitaanmu tetap penderitaan yang ringan. Waktu saya berteriak sama Tuhan, waktu keadaan saya begitu berat, saya bilang, Tuhan saya itu sudah tidak kuat, Tuhan tidak kuat, Tuhan tidak kuat. Tapi Tuhan berkata, sekalipun apapun yang engkau terjadi, engkau berkata tidak kuat, tapi itu cuman penderitaan yang ringan. Ketika hari ini engkau jalani aja, engkau akan melihat kemuliaanku itu melebihi segala-galanya, tidak sebanding dengan penderitaan. Dan di tahun-tahun ini saya merasakan saudara, kemuliaan Tuhan itu melebihi segalanya. Benar, itu terbukti. Saya berkata, syukur Tuhan, Tuhan tidak ambil duri dalam daging saya. Hari ini saya melihat kemuliaan Tuhan. Saudara bayangkan, saya di sini pun konseling tidak pernah berhenti loh saudara. Ya, saya banyak memulihkan orang yang sudah mulai lowbat, ya, sudah mulai tidak punya kekuatan, sudah mulai lowbat benar-benar. Beberapa hari ini saya pulihkan. Saya cuma bilang tetap kuat, tetap kuat. Dan ketika mereka konseling ya, saya sampai bilang ini sudah, kalau kau tidak kuat hari ini, telepon, tidak cukup WA, telepon saya layani, saya telepon, saya konselingi dan saya doakan. Dan setelah itu mereka kuat. Bahkan beberapa orang kasih saya kesaksian, Bu Eli luar biasa. Saat saya mengubah mindset seperti yang Bu Eli katakan, hari ini saya tahu orang yang kasih saya kesaksian itu hari itu sudah mau menyerah saudara. Dia sudah bilang, Bu Eli, hidup Bu Eli tidak sama dengan saya. Mungkin Bu Eli mau bertahan, saya sudah tidak bisa Bu Eli. Saya sudah pingin menyerah, saya sudah tidak punya pengharapan karena saya banyak dikecewakan. Singkat cerita saya cuma bilang, yuklah, saya pernah ngalami di titik itu dan saya bangkit dan saya melihat kemuliaan Tuhan. Saudara tahu kemarin orang yang WhatsApp saya itu ngomong gini, Bu Eli, saya bersyukur hari itu saya mau menyerah, Bu Eli tahan saya. Hari ini Bu Eli tahu keadaan saya bukan bertambah baik, tapi luar biasa. Dia bilang, masalah pekerjaan Tuhan berkati secara luar biasa. Hari-hari ini dia bilang, tidak tahu, cara Tuhan itu unik. Dia bilang gitu, ajaib. Ketika saya mau menyerah dan Bu Eli kasih kekuatan, saya bangkit. Walaupun dia bilang dia punya masalah dengan suaminya. Suami saya hari ini makin keadaannya buruk. Tapi dia bilang, saya punya hati yang damai sejahtera. Saya percaya suatu kali keadaan itu pasti berlalu. Badai rumah tangga saya pasti berlalu dengan kemenangan. Itu yang membuat hari ini saya tetap tenang, saya tetap sukacita. Dan saya bilang itu berarti batiniamu sudah dibentuk. Tuhan sudah disenangkan dengan batiniamu karena engkau tidak kejar target lagi. Kapan lahirianya? Dikecewakan Tuhan secara lahiriah, dikecewakan. Ini daging dijiwit masih sakit Tuhan. Tapi ketika hari ini engkau kejar target batiniamu yang diperbaharui, percayalah, hidup saudara hari ini, kalau saudara tidak kejar target lahiriah, batiniamu, engkau akan memiliki damai sejahtera yang melampaui segala akal. Sekalipun di tengah keadaan engkau tidak punya dasar untuk berharap, tapi ketika damai sejahtera Kristus itu tinggal di dalam hidupmu, engkau pasti sanggup menanggung segala perkara. Amin. Ini masa-masa yang makin sukar. Kita tidak tahu sampai kapan. Bahkan kalau saya dengar ya ada nubuatan Nabi, ini katanya virus ini bakal berhenti. Nanti ada virus yang lebih parah lagi dari corona. Tapi buat saya, buat saudara dan saya hari ini, yang menjadi fokus bukan lagi yang di luar. Yang di luar boleh bertambah parah, keadaanmu boleh bertambah kacau balau. Dunia ini sedang dalam perjalanan dilenyapkan. Tapi yang Tuhan mau hari ini, hak 3 itu tidak akan hilang, tidak akan binasa atas hidupmu. Ketika batiniamu hari ini yang kau kejar. Seperti Rasul Paulus rela ya hari ini, seperti pemazmur yang hari ini jalani aja. Kalau lihat keadaan yang parah, saya selalu berkata gini, oh bagi Tuhan kecil, tidak ada apa-apanya, semuanya ringan. Pencobaan ini tidak melampaui kekuatan saya. Bahkan saat ini Tuhan sudah siapkan jalan keluarnya. Buat apa saya takut?
itu membesarkan hati saya. Dari yang berkecil hati karena intimidasi iblis, begitu saya mengucapkan ini, firman saya bilang ringan, pencobaan biasa-biasa, itu langsung timbul dalam hati saya, hati yang berbesar hati, menjalani penderitaan. Saya bilang siap, enggak apa-apa, saya tetap akan berespon baik, saya tetap sebagai istri yang baik, sebagai penolong yang baik, walaupun sebagai istri yang baik belum tentu dibalas baik, enggak masalah, karena Tuhan yang akan membalas semua jeripaya saya sudah lebih dari cukup. Amin saudara. Dan pada waktu itu kita percaya apa yang dilakukan pemazmur, 3 hal, tetap dekat sama Tuhan hari ini. Amin. Di tengah masa-masa karantina, proses corona, keuanganmu yang makin sulit, jangan pernah menjauh dari Tuhan. Saya hari ini bisa kuat, ya, saya bisa memberkati orang banyak, itu karena kuncinya satu, saya nempel sama Tuhan. Saya tidak mau jauh dari Tuhan. Waktu saya terpuruk, waktu saya mengalami titik kejauhan, saya nempel dan saya terus dekat. Karena firman Tuhan berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 4 atau 5 kalau nggak salah. Dan dari situ saya mulai belajar nempel. Ketika saya nempel, saya punya kekuatan. Sekalipun daging dan hatiku habis lenyap, hari itu sakit hati, tapi ketika saya nempel, saya dapat kekuatan. Saya punya kekuatan untuk mengampuni, dan saya punya kekuatan untuk bangkit, melanjutkan hidup, melanjutkan proses. Saya tidak pernah mundur, saya maju terus bersama Tuhan. Saya percaya ketika saya maju terus, saya akan mencapai satu titik di mana titik kemenangan, saya melihat kemuliaan yang melebihi segala-galanya. Itu pasti saya nikmati. Amin saudara. Yang kedua adalah tetap berlindung kepada Tuhan. Karena Tuhan berkata apa? Perlindunganku adalah perlindungan yang maha tinggi. Jangan berlindung dengan dunia ini. Jangan cari kekuatan di luar Tuhan. Nempel, berlindung aja sama Tuhan. Ya, ngerti ndak ngerti dijalani. Enak ndak enak dijalani. Ndak usah banyak dipikir. Makin dipikir jalan Tuhan, makin pusing 7 keliling. Karena jalan Tuhan bukan jalan saudara dan saya. Jalan Tuhan tetap jalan yang terbaik. Walaupun jalannya dengan penuh tetesan air mata, ada penderitaan, ada rasa sakit, ada kehilangan, ada kerugian, ada difitnah dan sebagainya. Tapi percayalah, jalan itu selalu terbaik ketika saudara tetap berlindung. Yang ketiga, tetap berkarya dan bersaksi buat Tuhan. Ya, pada waktu pemazmur daging dan hatinya habis lenyap, dia justru menceritakan pekerjaan Tuhan. Buat saudara dan saya, jangan tunggu masalah selesai, jangan tunggu diberkati, jangan tunggu dipulihkan, baru mau berkarya, bersaksi. Enggak, justru hari-hari ini ketika saya mengikuti Tuhan, di saat kelemahan saya, di saat keterpurukan saya, justru saya makin memberkati banyak orang. Justru kesaksian hidup saya makin banyak memulihkan banyak rumah tangga, banyak istri-istri yang sudah menyerah, banyak orang yang sudah mau bunuh diri, yang sudah lowbat, ya, hari ini dicas menjadi energizer, mereka jadi kuat, ya, seperti Popeye saudara, ya. Saya bukan kuat gagah saya, tapi ketika saya punya pengalaman hidup bersama Tuhan, di situ saya bagikan, di situ saya melihat kemuliaan demi kemuliaan. Itu yang membuat sukacita saya, karena saya tahu, saya bilang gini, Tuhan, saya tidak mau dapat satu mahkota, Engkau sudah siapkan saya banyak mahkota. Ketika saya pulang, saya tahu bahwa saya sudah menabur banyak buat kerajaan Allah. Karena apa yang saya peroleh di dunia, saya akan tinggal, termasuk pemulihan. Apakah Tuhan pernah ingatkan buat hidup saya, kalau kamu kejar terus pemulihan Romeo and Juliet, suatu kali juga dipisahkan oleh maut. Suatu kali suamimu meninggal atau kamu meninggal, ya sudah selesai. Tidak ada lagi Romeo and Juliet. Kalau kamu kejar juga harta, satu kali kamu mati, apa yang kamu peroleh, rumah 1, rumah 4, kamu juga apa yang kamu peroleh selama hidupmu, targetmu, waktu mati ditinggal. Apa yang kita kejar hari-hari ini hanya lahiriah. Semua lahiriah itu diperoleh untuk ditinggal. Tapi kalau saudara kejar yang batiniah, bawa jiwa. Bayangkan, 1 jiwa itu menyenangkan hati Tuhan. 1 jiwa dipulihkan, seluruh malaikat surga bersorak-sorai. Bayangkan upahnya berapa saudara. Suatu kali kalau saudara pulang, saudara akan ditunjukkan, ini loh kamu nyelamatin orang, pulihkan. Dulu ada orang tetanggamu yang lagi terpuruk, sudah mau menyerah, kamu pulihkan, sekarang dia kuat, ya. Bahkan ada beberapa orang yang hari ini saya sudah pulihkan, mereka melayani Tuhan.
Mereka jadi kesaksian. Suami yang mungkin sudah tidak bisa ditolong lagi, hari ini suaminya melayani Tuhan. Hari ini suaminya bangkit diberkati Tuhan secara luar biasa. Mereka jadi kesaksian. Saudara tahu, kita seperti multi level marketing. Dari saya pulihkan dia pulihkan banyak orang, orang yang dipulihkan banyak pulihkan. Saudara bayangkan kalau kita bisa bekerja seperti itu, seluruh dunia bekerja seperti ini, banyak jiwa-jiwa. Hari ini tuayan itu banyak, tapi pengerjanya sangat sedikit. Kenapa? Karena saudara dan saya hanya pusing dengan yang lahiriah. Ketika lahiriahnya diproses, ketika zona nyamannya diambil, sudah tawar hati. Tuhan, mana lahiriahnya? Padahal Tuhan bilang gini, yang aku kehendaki bukan lahiriamu loh ya. Yang aku kehendaki batiniamu diperbaharui dari hari ke hari. Saudara dan saya hari ini bersikaplah seperti Rasul Paulus. Amin. Bersikaplah seperti pemazmur, jalani semuanya ringan, tetap dekat, tetap berlindung, tetap berkarya. Yang terakhir, jangan banyak melihat apa yang kelihatan. Ya, Yeremia 42 ayat 10 yang berkata gini, hari ini jika kamu tinggal tetap di negeri ini, maka aku akan membangun dan tidak akan meruntuhkan kamu. Akan membuat kamu tumbuh dan tidak akan mencabut kamu. Seberat apapun proses hari ini, jangan pernah lari, karena ini ujian akhir. Walaupun tidak masuk akal saudara, walaupun saudara pikir mana mungkin, tapi Tuhan berkata gini, tetap tinggal di dalam proses. Karena aku lagi membangun kamu, bukan meruntuhkan. Ini proses saudara dan saya lagi dibawa Tuhan naik jadi kepala bukan ekor, bukan diruntuhkan tapi dibangun, dan aku akan membuat kamu bertumbuh. Ya, mungkin lahirnya merosot tapi batinnya bertumbuh, dan aku tidak akan pernah mencabut hidupmu. Efesus 1 ayat 18 sampai 20. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kaya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang yang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Ini poin yang saudara dan saya jangan banyak melihat apa yang kelihatan. Karena yang kelihatan, firman Tuhan berkata apa? Sementara. Yang tidak kelihatan itu kekal. Saudara dan saya hari ini tidak usah memperhatikan apa yang kelihatan di dunia. Masalahmu, virus corona, keadaan resesi, ya. Tuhan berkata gini, firman berkata gini, supaya Tuhan menjadikan mata hati kita terang. Supaya kita mengerti, mata hati kita dibuat terang ini untuk mengerti. Saudara dan saya meletakkan pengharapan pada waktu Tuhan panggil saudara dan saya sebagai umat pilihannya di dunia ini. Ketika saya dipanggil sebagai hambanya, saya dipaksa keluar dari zona nyaman. Memang keadaan tidak baik saudara, proses demi proses saya jalani. Tapi ketika Tuhan mengingatkan buat saudara dan saya, aku menjadikan mata hatimu terang. Yang kelihatan jangan dilihat, tapi engkau harus tahu, mata hati, terbuka matamu bahwa ada pengharapan di dalam panggilannya, ya. Yang pertama saudara, betapa kayanya kemuliaan yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Artinya buat saudara dan saya hari ini yang tidak kelihatan di tengah proses resesi, tekanan yang begitu berat. Mungkin yang saudara lihat hari ini yang kelihatan yang sementara itu menyakitkan, masalah. Tapi Tuhan bilang gini, lihat yang tidak kelihatan. Walaupun di tengah proses, aku menetapkan satu kemuliaanku, ya, yang melebihi segalanya buat orang-orang yang hari ini hidup kudus. Ada betapa kaya. Yang kedua, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Mungkin hari ini saudara belum lihat hebat kuasanya Tuhan. Tapi Tuhan bilang gini, aku celikkan mata rohanimu untuk melihat, sadar. Yang tidak kelihatan hari ini
aku sedang kerjakan, yaitu betapa hebat kuasaku ketika engkau percaya. Hari ini engkau belum lihat, tidak masalah, jangan diperhatikan, jangan diamat-amati terus, direnungkan terus nasibmu, masalahmu, tidak usah. Hari ini Tuhan mau renungkan, Tuhan bilang, renungkan firmanku yang berkata, betapa hebat kuasaku yang akan kau lihat, yang hari ini belum kelihatan, itu buat orang-orang yang percaya. Amin saudara. Hari ini saudara dan saya jangan merenungi nasib. Makin direnungi makin mengecewakan. Makin lihat masalah makin mengecewakan. Tapi makin merenungkan firman dan Tuhan saudara berkata, aku percaya betapa kaya kemuliaan-Mu Tuhan. Betapa hebat kuatnya kuasamu. Dan yang ketiga, betapa kuat kekuatan Tuhan bagi orang yang mengandalkannya. Hari ini 3 hal ini akan menyertai saudara yang tidak kelihatan di tengah situasi resesi dunia, di tengah masa corona yang bisa membuat orang mati sewaktu-waktu nyambil nyawa. Percayalah, Tuhan bilang ada kuasaku yang tidak kelihatan, betapa kaya kemuliaan, betapa hebat kuasaku dan betapa kuat kekuatanku saat engkau mengandalkan aku. Amin saudara. Saudara, hari ini 3 hal ini yang saudara perlu tahu. Proses untuk menjadi manusia batinia, kita harus melewati pencobaan-pencobaan. Kita harus melewati masa-masa yang sukar supaya saudara mulai dirubah arahnya. Sebelumnya waktu zona nyaman cuman mikiri lahiriah, target lahiriah yang dikejar. Kejar target, kejar omset ya, kejar keuntungan, kejar beli rumah, tahun depan harus sampai ini Tuhan, tahun depan lagi penjualan harus sampai ini, itu aja. Tapi selama ini saudara tidak pernah mikirkan target Tuhan, yaitu secara batinnya. Sehingga hari ini banyak orang yang tawar hati karena lahirianya dibuat merosot. Tapi melalui firman hari ini, yuk kita semua jangan tawar hati. Kita semua jalani penderitaan ini selama proses batiniamu lagi di-upgrade sama Tuhan. Yang kedua, jalani penderitaan. Walaupun daging dan hatimu habis lenyap, bagianku tetap Allah selama-lamanya. Selama Allah masih jadi gunung batu saudara, percayalah hidup saudara tidak akan pernah hancur. Hidup saudara tidak akan pernah terpuruk selamanya. Karena ada kebangkitan ketika saudara dan saya berjalan menjalani penderitaan dengan gunung berpegang pada gunung batu. Amin saudara, semuanya ringan. Yang ketiga yaitu jangan banyak melihat apa yang kelihatan. Yang tidak kelihatan itu kekal. Yang kelihatan akan berjalan hanya sementara. Apa yang saudara peroleh hari ini akan ditinggalkan. Tapi kalau saudara hari ini mengejar target batinia, Tuhan sudah sediakan apa saudara? Di balik semua penderitaanmu ada mahkota. Di balik semua penderitaanmu ada kemuliaan. Di balik semua penderitaan hari ini kita akan lihat betapa hebat kuasanya. Di balik penderitaanmu hari ini, kemerosotan lahiriamu hari ini, kita akan lihat betapa luar biasanya kekuatan Tuhan yang memelihara saudara dan saya. Sehingga saudara dan saya tidak akan dibiarkan hidup dalam kehancuran dan kebinasaan. Amin saudara. Ayat yang terakhir ya, Filipi 3 ayat 20 sampai 21. Ini arahnya. Karena kewarganegaraan kita ada di dalam surga, ya. Saudara harus sadar loh bahwa kita kewarganegaranya bukan di dunia. Makanya jangan kejar target terus dunia. Ini bukan warga negara, ya. Kita ini warga negara surga. Karena kewarganegaraan kita ada di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Saudara dan saya hari ini lagi menantikan Yesus, ya. Kita akan menikmati kewarganegaraan surga. Saudara hidup tanpa air mata, ya. Menikmati 3 hak yang tadi, hak kerajaan, hak duduk semeja, ya, memerintah dalam pemerintahan 1000 tahun. Itu lagi kita nantikan, ya. Yang pasti hari ini proses harus lulus batinia. Lahirianya jangan dikejar. Kalau dulu kejar lahiriah, mulai hari ini dengar firman, bertobat. Ya, saya mau berubah Tuhan. Saya sudah tidak lihat lahiriah boleh merosot, batinia
Aku akan perbaharui dari hari ke hari supaya hidupku menyenangkan di hadapanmu dan aku kaya di hadapanmu. Amin saudara. Lihat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Hari ini yang Tuhan mau rubah adalah tubuh berbicara batinia. Bukan yang dirubah masalah, ya, yang dirubah tubuhmu yang hina supaya menjadi tubuh yang mulia. Batiniamu jadi target Tuhan. Masalah tidak lagi menjadi masalah buat Tuhan. Seberat apapun masalahmu bukan masalah buat Tuhan, karena Dia sudah sediakan jalan keluarnya hari ini. Saudara panik, saudara teriak-teriak seperti bangsa Israel. Tuhan, belakang Firaun, tentara Firaun, depan laut. Tuhan cuma bilang gini, tenang, tenang, tenang. Aku punya jalan keluarnya. Sebentar lagi laut ini terbelah. Sama saudara dan saya hari ini. Tuhan bilang ini, tenang, aku sudah punya jalan keluarnya. Masalah bukan masalah lagi, tapi yang jadi masalah dalam hidupnya Tuhan, yang buat Tuhan kecewa hari ini, ketika di tengah masa tekanan ini, setelah semuanya selesai, saudara tidak berubah. Itu yang jadi masalah besar. Dilihat ketika balik nyaman lagi, loh balik lagi, lahirianya lagi yang dikejar. Nggak. Kita mau hidup kita hari ini walaupun nanti virus corona sudah selesai, ya, kita bisa bebas beraktivitas kembali, zona nyaman. Kita selalu ingat, Tuhan, di akhir zaman aku mau kejar manusia batiniaku yang diperbaharui. Aku tidak akan pernah lepaskan itu, karena aku tahu ini masa-masa penentuan. Ketika aku bisa memperbaiki manusia batinia, saya percaya lahiria itu akan menjadi bonus yang mengikuti. Bahkan tanpa saudara minta, lahiria itu akan kejar. Makanya ada ayat, berkat ada di atas kepala orang benar. Orang benar itu berkat kekayaan orang berdosa disimpan Tuhan buat orang benar di Amsal. Orang benar akan menikmati kekayaan tanpa susah payah menambahi. Amin saudara. Yuk kita berdoa, waktunya sudah tinggal sedikit lagi. Ada pertanyaan, saudara hari ini mau seperti Rasul Paulus, ya, kita belajar seperti pemazmur yang hari ini hidup tidak tawar hati lagi, tidak ditolong, tidak apa-apa, karena semua mendatangkan kebaikan, ya. Saudara akan bermegah, rela, senang, ya, seperti pemazmur hari ini juga, ya. Saudara akan tetap dekat, berlindung sama Tuhan, tetap menjadi saksi Kristus walaupun masalahmu belum selesai, tidak masalah. Yang ketiga, hari ini kita tidak belajar melihat kenyataan, tidak lihat yang tidak kelihatan, yaitu apa? Tadi, betapa kaya kemuliaan, betapa hebat kuasanya, betapa kuat kekuatannya yang tidak terlihat, yang pasti membuat saudara dan saya keluar lebih dari pemenang. Yuk kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Firman ini akan menjadi kekuatan buat kami ketika kami tetap melekat sama Tuhan. Manusia batinia kami melekat, masalah tidak akan menjadi masalah. Tapi kami percaya ketika batinia kami diperbarui dari hari ke hari, kami akan melihat lahiria kami akan mengalami pemulihan secara luar biasa. Berkati yang mengalami masalah keuangan, berkati yang mengalami masalah saat ini dalam pemulihan rumah tangga, Tuhan berikan anggur yang manis. Masa-masa karantina beri penghiburan kekuatan Tuhan. Masa-masa krisis Tuhan juga bukakan jalan yang terbaik. Kesehatan mereka Tuhan pulihkan, dan virus corona akan berlalu dengan yang terbaik. Kehendak-Mu yang terjadi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, sampai ketemu, ya. Selamat berjuang, jangan pasang target yang lahiriah, ya. Target batinianya yuk diperbarui. Lihat, kalau batinianya diperbarui, lahiria itu bonus, ya, akan mengikuti terus. Bahkan Tuhan bilang gini, tidak sebanding kok. Apa yang kamu rasakan penderitaan itu jauh lebih besar nanti. Kita akan lihat kemuliaan Tuhan dan kekuatan kuasanya. Tuhan Yesus berkati. Sampai ketemu di live berikutnya. Bye.